pada tahun 1847. Salah satu karyanya adalah yang ada di papan tulis ini, Gurindam dari Sastra Melayu Riau. Kenapa dari Riau? Karena Raja Ali Haji adalah orang Riau, merupakan keluarga kerajaan Melayu di Riau. Disitulah tempat binasa badan. Bila ilmu menyekutukan Tuhan, di dalam neraka tercampak badan. Bila ilmu menyekutukan Tuhan, azab menimpa sepanjang zaman. Bila ilmu menyekutukan Tuhan, azabnya keras bukan buatan. Bila ilmu menyekutukan Tuhan, dikerak neraka tercampak badan. Bila ilmu mengingkari syarak, ke dalam neraka badan tercampak. Bila ilmu menyalahi syarak, dunia akhirat ditimpa balak. Bila ilmu menyalahi syarak, dunia akhirat badan tercampak. Bila ilmu menyalahi agama, banyaklah tumbuh bala bencana. Bila ilmu menyalahi agama, banyaklah orang yang teraniaya. Bila ilmu menyalahi agama, banyak orang yang hidup merana. Bila ilmu menyalahi agama, balak dan bala timpa menimpa. Apa itu balak? Apa balak? Balak itu adalah bendanya. Benda, datang angin kencang, menjatuhkan pohon. Ya, lalu pohon itu tumbang, menghancurkan rumah. Pohon itu adalah balak, benda yang menghancurkan rumah dikarenakan adalah terjangan angin. Balak dan bala timpa menimpa. Setiap satu bait terdiri dari 2 baris. Baris pertama, baris kedua. Baris pertama disebut dengan sebab, bisa juga disebut dengan syarat. Baris kedua adalah akibat. Adanya baris kedua karena ada sebab. Adanya akibat karena ada syarat. Baris pertama adalah memiliki irama akhir A. Baris kedua memiliki irama akhir A. Bukan karena di sini akhirannya A, enggak. Tapi setiap irama akhir yang pertama disebut dengan A. Bila iramanya berbeda dengan baris berikutnya, maka dia masuk ke B. Bukan karena irama akhirnya A. Seperti ini misalnya. Ini tetap irama akhirnya A. Ini irama akhirnya AA. Nah, irama akhirnya AA. Irama akhir ini disebut juga dengan sanjak. Sanjak. Jadi naskah asli dari Gurindam ini adalah bertulisan Arab Melayu. Namun bentuknya bukan seperti ini. 2 baris terdiri, satu bait terdiri dari 2 baris. Baris kedua, irama akhirnya sama. Baris pertama ini dibuat di sini, baris kedua dibuat di sini. Dia bertulisan Arab. Dia bertulisan Arab Melayu, bukan tulisan Latin. Kenapa tulisan Arab Melayu? Kenapa bukan tulisan Latin? Karena ketika itu tulisan yang populer di Indonesia adalah tulisan Arab Melayu. Namun seiring dengan penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, maka tulisan Indonesia pun diubah menjadi tulisan Latin. Di Republik ini tulisan Latin itu pun menyebar luas. Dan tulisan Arab Melayu ini ya popularitasnya menurun. Karena di Indonesia kebanyakan lebih mempopulerkan tulisan Latin daripada tulisan Arab Melayu. Yang diharapkan mempopulerkan tulisan Arab Melayu ini adalah dari kalangan santri yang menimba ilmu agama di pondok pesantren. Namun kenyataan dilihat di zaman sekarang, banyak sekali para santri ketika menulis tulisan Latin. Sudah kelas 7 tulisannya seperti cakar ayam. Kenapa? Karena kitab yang dilebihnya tulisan Latin, di bawahnya tidak terbaca. Karena tulisan artinya itu mengenai tulisan di bawah. Akhirnya salah baca. Kenapa? Karena jarangnya menulis tulisan Arab Melayu. Ya, di perkuliahan pun dipelajari tulisan aksara Arab Melayu ini. Filologi ini adalah pembelajaran mengenai tulisan aksara Arab Melayu. Setiap orang yang mempelajari sastra, maka dia akan mempelajari aksara Arab Melayu. Kenapa? Karena aksara Arab Melayu ini merupakan bagian daripada sastra. Karya sastra, baik ia dalam bentuk puisi lama maupun dalam bentuk prosa, dia bertulisan Arab Melayu.
Nah, seperti syair misalnya. Kalau prosa seperti hikayat. Hikayat itu tulisannya itu tulisan Arab Melayu, bukan tulisan Latin. Kapan itu tulisan hikayat dibuat menjadi tulisan Arab Melayu? Ya, pada tahun 1600-an. Di saat itulah penulisan hikayat itu digunakan tulisan Arab Melayu. Sebelumnya tulisan apa? Sebelumnya hikayat itu adalah cerita lisan, cerita dari mulut ke mulut. Dari cerita dari mulut ke mulut ini diubah bentuknya menjadi tulisan. Tulisan ini dibuat menjadi tulisan Arab Melayu. Sampai sekarang sering kita temukan hikayat-hikayat itu bertulisan Arab dua sanja. Terdiri dari dua sanja, terdiri dari dua irama. Ini irama pertama, ini irama kedua. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tadi sudah kira ya. Raja Ali Haji pada tahun